Halo guys, kembali lagi di Raha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya adalah timeline, FPS, Dropship Action Editor, Outliner, Bounce Button, Motion Trail, Create Play Base. Kita akan ke daerah sini dulu. Oke, pertama adalah timeline dan FPS di Blender. Timelinenya adalah saat kita balik lagi ke workspace animation, itu ada di sini. Nah, sebenarnya ini adalah dari dropshipnya ya. Timelinenya di mana? Timelinenya adalah di bawahnya kalau kita geser. Nah, ini dia timelinenya. Untuk workspace-nya sih sebenarnya defaultnya begini, boleh kalian bisa menggunakan dropship. Cuman untuk saya pribadi tuh biasanya tetap dari timelinenya ya, karena kebiasaan di Maya itu pakai timeline seperti ini. Nah, jadi saya masih rada kagok untuk memainkan dropship. Dropship biasanya nanti pas saya tahap agak detailing ya untuk geser-geser. Cuman yang jelas timelinenya adalah untuk Blender di bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk FPS-nya di mana? Kalau di Maya kan user Maya nih biasanya FPS-nya tuh di sini di apa ya? Preference. Nah, pilih FPS-nya di atasnya frame rate. Biasanya 24 atau 25 itu yang sering banyak digunakan ya, terutama untuk film-film animasi yang pernah saya kerjakan. Kalau di Blender adalah di sini FPS-nya di output, frame rate-nya mau 24 ataupun 25 ya, kita atur terlebih dahulu. Kemudian untuk memplay animasinya di Blender itu cukup tekan spasi atau di sini play-nya. Kalau di Maya biasanya di sini atau ALT P ya, ALT V. Itu perbedaannya ya cuman perbedaan letak tombolnya aja, itu tidak terlalu beda jauh lah. Yang tadinya di kanan cuman pindah ke tengah aja. Kemudian untuk di timeline ini start frame dan end frame-nya ada di sebelah sini. Biasanya itu di industri animasi start dari 1001 atau 101. Jadi jangan dari 1 ya, saran saya. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misal di saat ada revisi yang membutuhkan gerakan di frame sini ke belakang, itu misalkan kita start dari 1001 nih, terus end frame-nya 1050 deh. 1050 mana dia? Wow, jauh banget guys. Sini kayaknya nih. Oh ya, untuk geser-geser seperti ini tuh pakai middle mouse. Coba saya aktifkan terlebih dahulu. Nah, pakai middle mouse, tahan geser-geser aja. Zoom in zoom outnya scroll ya, scroll in scroll out. Kalau di Maya kan pakai gini, zoom in zoom outnya. Justru menurut saya tuh kelebihannya Blender tuh bisa scroll ini ya timelinenya, karena kadang saya kagok pakai ginian nih. Jadi mending scroll aja, lebih gampang. Oke, balik lagi kenapa harus 1001 atau 101. Misal ada revisi untuk menambahkan gerakan di frame sebelumnya nih, itu gampang, kita tinggal tambahin aja nih atau kurangin ya. Tuh, kalau kita dari 1 kemudian ada revisi ke belakang tuh gak bisa nih mentok tuh, di 0 tuh mentok gak bisa. Tuh mentok gak bisa minus. Jadi itu salah satu kenapa di industri animasi kebanyakan dari 101 atau 1001, agar memudahkan jika nanti ada revisian ataupun biasanya untuk start VFX kan, misalkan di 1001 nih, VFX itu tidak akan mulai dari 1001, biasanya
mengambil 10 frame dari ke belakang gitu. Berarti ini deh. Nah, di sini udah play. Kemudian di sini sekitar sini animasi dimulai sampai terakhir. Nanti di cache, biasanya di efeknya di cache, baru deh di rendernya dari 1001 gitu. Kemudian di timeline ini ada auto key-nya di sini. Oke, auto key itu fungsinya apa? Auto key itu kalau misalkan di sini kita key, tekan I ya di Blender. Kemudian kita geser. Nah, dia langsung nge-key gitu tanpa harus kita tekan I terlebih dahulu. Jadi kalau animator itu ini wajib nyala ya guys. Jangan sampai lupa daripada nanti kerjaan kalian mengulang gitu. Jadi ini wajib nyala. Oke, kemudian oh ya masih belum timeline tadi yang key itu kan biasanya tekan I, pilih lokasi rotasi scale ya. Untuk saya biasanya itu kita bisa ke ini aja nih, aktifkan key setnya tuh di sini langsung. Jadi saat kita key itu udah otomatis tanpa harus memilih lagi. Oke, sekarang ke apa nih? Adobe Sheet Action Editor. Oke, ini kita turunkan terlebih dahulu. Naikin dikit dah biar tahu perbedaan. Ini pertama di Adobe Sheet ya, Adobe Sheet dulu. Adobe Sheet itu fungsinya apa? Ini kan kalau di timeline, misalkan saya geser lagi, saya geser dulu nih, geser. Ish. Nah, di sini akan banyak titik gitu, titik key-nya gitu. Tidak sesimpel di sini di timeline. Itu kenapa? Karena di Adobe Sheet itu ada key dari X, Y, Z, rotasi dan skala gitu. Jadi kalau kita di timeline geser ini, dia satu garis tuh kegeser semua gitu. Nah, kalau kita di atas juga kegeser. Nah, di Adobe Sheet itu kita bisa pilih nih yang digeser mau apanya gitu, lokasinya Y doang misalkan nih ada perubahan nih, kita mau percepat di sini. Nah, di sini udah pindah. Jadi ini lebih versi detailnya dari timeline gitu ya. Makanya tadi saya bilang ini buat adjust gitu ya, buat detailing gitu, buat detailing animasi kita. Stepnya sih biasanya saya di timeline dulu, saya bikin gerakan kasar, blockingnya gitu, kemudian breakdown kasarnya, baru dirapiin di Adobe Sheet. Dan nanti ada graph editor juga sih buat ngerapin, cuman kita bahas Adobe Sheet dulu. Oke, mungkin itu aja ya kelebihannya untuk Adobe Sheet yang sering saya gunakan. Kemudian Action Editor. Nah, Action Editor juga mirip lah sama Adobe Sheet gitu, malahan sama ya, cuman ada bedanya. Itu yang sering digunakan adalah ini sini, Cube Action. Ini kan gerakan animasi yang udah kita buat nih, kita kasih nama Cube 1. Nah, kemudian kita bikin cube lagi nih. Terus kita pengen nge-copy gerakan ini, kita cukup masukin aja spread. Oh, yang pertama saya ini dulu sembunyiin dulu lah, tekan H. Dan ini kita masukin spread tuh. Dia langsung nge-copy semua gerakan dari cube tadi gitu. Cube yang pertama. Jadi secara kasarnya Action Editor menyimpan action atau animasi yang telah kita buat gitu. Kemudian graph editor.
graph editornya Blender itu bisa di mana saja. Contoh kita ambil di sini. Oke, graph editor itu fungsinya apa? Bagi pemula saya akan contohkan terlebih dahulu. Contoh aja, simple aja nih, saya hapus dulu deh. Di sini cube-nya di bawah, tekan I, kemudian di 10, di 5 dia ke atas. Dia nanti akan loncat-loncat gini kan. Nah, di dalam animasi tuh ada namanya prinsip slow in slow out gitu. Biasanya di atas itu dia melambat, kayak set melambat kemudian baru turun. Kalau ini kan secara defaultnya tuh kayak konstan gitu, kayak keberasa. Nah sebenarnya misalkan ada yang nanya kan bisa manual. Ini versi manual dulu nih, saya bikinkan versi ribetnya dulu. Ini manual nih. Ini ada lambat dikit di atas, saya akan perlambat lagi deh, saya tambahkan framenya biar berasa lambatnya, contoh aja. Nah seperti ini ya. Kalau misalkan kalian udah jago banget secara manual gini ya, bisa aja, cuman ada cara lebih gampang, dan ini kan di key-nya juga jadi 5 titik ya, lebih banyak. Ada cara lebih mudah, yaitu memakai mana dia curve-nya. Oh ini guys, memakai graph editor. Ini saya hapus yang 2 ini. Z ya, di Blender tuh Z guys, ke atas. Saya biasa di Maya ya, jadi agak pusing, agak bingung. Nah caranya ada, kita scale aja nih. Kemudian di sini saya ganti ke vektor. Oke, kita rapihkan dikit, coba kita kurangin. Dengan 3 titik ini dia udah bisa melakukan slow in slow out ya, percepatan perlambatan gitu. Kemudian saya pengen dia terus-terusan loncat-loncat gini guys. Kan versi manualnya kita copy nih, atau enggak duplikat. Nah seperti ini kan, terus kita duplikat aja sampai banyak gitu. Nah di graph editor itu gak perlu seperti itu, kita cukup ke sini modifier, kita seleksi dulu ya ininya, jangan lupa, atau enggak seleksi semuanya. Kemudian ke ini modifier cycle, oh sorry, kita seleksi ini channel modifier cycle. Nah di graph editornya tuh udah ke copy banyak tuh guys, gak tersinggah gitu, tapi di timelinenya tuh dikit, jadi nggak bikin berantakan di timelinenya deh. Tuh dia akan terusan loncat-loncat nih kalau kita tambah frame, sampai tak tersinggah guys, gak terbatas. Jadi itu salah satu fungsinya graph editor. Nah untuk animator sendiri itu graph editor pasti akan selalu digunakan ya, karena ciri khas animasi ya memainkan graph editor juga gitu untuk merapikannya. Oke, untuk graph editor mungkin itu dulu untuk perkenalan graph editor. Untuk detailnya nanti kita di tutorial selanjutnya. Oke, sekarang adalah outliner. Untuk outliner Blender ada di sebelah sini. Outliner adalah ya kumpulan dari objek-objeknya gitu, kayak daftarnya gitu, daftar apa aja sih objek-objek atau komponen-komponen yang ada di sini di workspace kita, di pekerjaan animasi kita gitu. Misalkan saya tekan monkey, saya tambahkan monkey, kita juga bisa menseleksinya dari outliner.
Kalau misalkan kita kejauhan gini nih, waduh pusing nih gitu. Gimana seleksinya? Kita pilih aja nih salah satu, misalkan Suzanne. Kemudian kita tekan titik pada numpad ya, atau del pada numpad. Nah, dia langsung nongol gini guys. Jadi memudahkan untuk kita menseleksi di luar dari area perspektif ini. Kemudian kalau kita dalam pekerjaan animasi itu ada namanya grooving ya, groove. Misalkan nih, anggap aja ini karakternya, kotak ini karakter. Kita seleksi ini atau kita buat dulu new collection. Ini adalah grup-grup wajib ya guys kalau kita membuat animasi, membuat scene atau shot animasi itu kita harus membuat grupnya juga nih. Ya ada kalanya ada yang udah dibuatin dalam file master, ada yang kita harus bikin sendiri. Props, terus BG atau environment, boleh biasanya BG aja sih biar singkat. Kemudian biasanya ETC itu ya lain hal lah, seperti dummy atau locator gitu ya. Biasanya 4 ini doang sih yang sering saya temukan ya dalam project. Chart itu kumpulan dari karakter-karakter gitu yang kita animasikan. Props itu anggap ini props itu adalah kayak misalkan kita bikin animasi bertarung itu adalah pedangnya gitu. Kemudian tamengnya, nah itu prop, ada properti, misalkan kita pindah ke prop gitu. Kemudian BG itu adalah background ya, misalkan asetnya gitu, environmentnya ya, misalkan gunung atau rumah atau, nah itu environment ya, aset gitu, harus di dalam BG. ETC tadi kayak misal locator, kalau di Blender tuh bukan locator namanya, kayak empty atau enggak ya kayak dummy gitu, biasanya di ETC gitu. Cuman ini jarang sih, biasanya seringnya sih saya kosong gitu, jarang diisi. Oke, kemudian outliner juga bisa kita untuk mengaktifkannya, hide objeknya bisa dari sini. Oke, kemudian kita ke bond group. Bond group secara singkatnya adalah membuat tombol untuk menseleksi rig lebih dari satu rig ya guys. Contoh, saya ingin menseleksi kelima jari ini. Kan kalau tanpa button kita ya seleksi satu-satu. Nih, kadang saya nggak sengaja juga ke seleksi tangannya. Ini akan memakan waktu ya guys gitu. Kita harus menseleksi satu persatu terlebih dahulu. Tuh kan jadi rada kagok gitu kalau tanpa tombol. Misalkan saya ingin membuat pose, ya contoh aja deh, kita asal-asalan dulu. Nah misalkan gini, terus kita seleksi rig ini, kemudian kemudian kita ingin memperbaiki ini kan seleksi lagi satu-satu. Nah itu akan lama ya guys gitu. Nah di sini adalah saya menggunakan bond collection atau bond group atau bond button, sama aja. Itu agar mempercepat menseleksinya lebih dari satu rig. Misalkan saya reset dulu. Pertama, cara membuatnya adalah kita tetap harus seleksi satu persatu terlebih dahulu ya, rig yang akan kita gunakan gitu, akan kita buatkan bond buttonnya. Misalkan ini saya tambahkan di sini, saya kasih finger, kasih nama ya 4.l, kemudian assign, dan di sini seleksi lagi, saya kasih nama finger, misalkan apa ya, jempol kayak gitu, jempol.l.
sign. Nah, ketika saya ingin menseleksi keempat ini, kita cukup langsung select aja. Itu keempat-empatnya langsung ke seleksi gitu, tanpa harus menseleksi satu-satu. Kalaupun yang ini juga bisa, kalaupun mau semuanya, biasanya tuh seleksi ini, select, kemudian seleksi ini, tekan shift, select. Nah, jadi kelima-limanya itu udah ke seleksi gitu, tanpa harus satu-satu. Jadi kita bisa posekan, kemudian kita misalkan menggerakkan rig lain. Ketika kita ingin memperbaiki jempolnya, ya kita seleksi aja nih rig jempol gitu, kemudian kita perbaiki. Nah, itu akan mempercepat pekerjaan, apalagi di dunia industri animasi itu dikejar deadline gitu ya guys, harus cepat. Sebenarnya ada yang lebih advance atau lebih canggih lagi gitu, yaitu adalah menggunakan picker. User Maya pasti familiar dengan picker ya guys. Hanya saja di Blender itu add-on speakernya itu berbayar, jadi saya tidak bisa memberikan tutorial untuk menggunakan picker. Ya barangkali kalau ingin mendonasi ya boleh-boleh aja gitu untuk saya membeli picker gitu. Karena di picker itu lebih canggih lagi. Misalkan kita ingin menseleksi kepala, ya kita cukup klik aja nih kotak yang di kepala, klik dia tuh langsung ke seleksi. Misalkan klik jari, tangan gitu, itu semuanya udah menjadi icon button gitu kan, kotak-kotak ini tuh. Jadi kita tanpa harus menseleksi rig dari badan yang ada di badan ini, karena kalau kita lihat tuh kan cukup kelihatan semrawut gitu ya guys. Kadang mata kita udah pusing duluan. Nah, dengan adanya picker itu lebih mudah. Oke, segitu aja tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.